Halo guys, kembali bersama saya Petrus. Video kali ini akan membahas mengenai asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan itu beneran ada atau cuma istilah marketing sih guys? Nah ini, asuransi yang paling sering bikin orang salah paham itu adalah asuransi pendidikan. Makanya simak terus video ini biar nggak salah kaprah lagi waktu kita beli asuransi. Jadi sebenarnya asuransi pendidikan itu apa sih? Yang selama ini dibilang asuransi pendidikan itu kebanyakan produknya berupa asuransi jiwa yang dibundling dengan investasi. Tujuannya supaya biaya asuransinya rendah karena usia anak masih muda. Sehingga nilai investasi yang didapat di kemudian hari jumlahnya besar dan bisa digunakan untuk dana pendidikan anak. Terus yang benar itu harusnya gimana dong? Nah, istilah yang lebih tepat sebenarnya itu adalah asuransi sebagai bagian dari perencanaan dana pendidikan. Jadi, yang diasuransikan itu penyandang dananya, bukan pendidikan anaknya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai asuransi dana pendidikan, mari kita bedah apa itu dana pendidikan biar makin paham dengan esensinya. Apa sih dana pendidikan? Dana yang diperlukan untuk seluruh kebutuhan biaya pendidikan anak dari TK sampai universitas. Siapa sih yang mempersiapkan? Dana pendidikan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk anak, salah satunya melalui pendidikan. Kapan mulai disiapkan? Sedini mungkin. Sejak kita memiliki anak, semakin cepat dananya terkumpul, maka beban orang tua semakin ringan. Nah, mengapa harus dipersiapkan sedini mungkin? Sebab biaya pendidikan makin lama makin mahal. Apabila tidak dipersiapkan sejak dini, akan lebih sulit lagi untuk mengumpulkan sejumlah dana yang besar dalam waktu yang singkat. Untuk apa dananya? Dana ini dipakai untuk membayar biaya sekolah. Yang paling krusial harus dipersiapkan adalah jenjang pendidikan yang membutuhkan biaya terbesar, yaitu ketika anak masuk ke universitas. Apalagi bila pilihan universitasnya di luar negeri. Bagaimana cara mempersiapkan dana pendidikan? Pertama, tabungan untuk jangka waktunya pendek. Misalnya uang pangkal, masuk TK atau SD. Tentu masih bisa ditabungkan dalam jangka waktu beberapa tahun. Kedua, investasi untuk jangka yang lebih panjang seperti biaya masuk universitas dan sebagainya karena harus memperhitungkan faktor inflasi. Ketiga, asuransi sebagai proteksi apabila terjadi resiko pada orang tua sebelum dana pendidikan sepenuhnya terkumpul sehingga masa depan anak tetap terjamin meskipun orang tua sudah tidak dapat menabungkan dananya lagi. Nah, perencanaan pendidikan anak nih guys. Setelah paham esensi dari dana pendidikan anak, sekarang udah jelas kan kalau instrumen yang sesuai untuk mengumpulkan dana pendidikan yang utama bukan di asuransi, melainkan tabungan dan investasi. Asuransi berperan sebagai proteksi yang menjamin agar dana tersebut tetap ada meskipun terjadi resiko pada orang tua sebagai penyandang dana. Dana pendidikan anak adalah sesuatu yang pasti dan dapat kita rencanakan sedini mungkin. Ada atau tidak ada orang tua, anak harus tetap dapat menempuh pendidikan minimal hingga jenjang S1. Maka dari itu sangat diperlukan perencanaan dana pendidikan yang baik. Resiko terbesar yang paling ditakutkan dalam mempersiapkan dana pendidikan anak adalah apabila terjadi sesuatu pada orang tua. Misalnya sakit kritis atau meninggal dunia sebelum dana pendidikan anak sepenuhnya terkumpul. Misalnya nih, tiba-tiba terjadi resiko pada orang tua ketika anaknya masih usia SD. Gimana dengan biaya SMP, SMA, dan kuliah? Siapa yang akan melanjutkan menabung dana pendidikan anak? Nah, disinilah peran asuransi dana pendidikan, yaitu menggantikan dana yang gagal terkumpul. Ketika terjadi resiko pada orang tua,
maka akan langsung cair sejumlah dana untuk dana pendidikan anak. Siapa sih yang perlu ikut asuransi dana pendidikan anak? Tentunya tertanggungnya harus orang tua sebagai penyandang dana, bukan anaknya. Karena kalau anak yang diasuransikan apabila terjadi resiko pada anak, orang tua juga masih tetap bisa mempersiapkan dana pendidikan. Tetapi kalau anaknya yang terkena resiko atau meninggal, terus dana pendidikannya untuk siapa dong? Karena dana pendidikan sifatnya hanya untuk proteksi dalam jangka waktu tertentu saja, maka sesuaikan masa perlindungan dengan jangka waktu menabung saja. Jenis asuransi yang cocok untuk orang tua sebagai penyandang dana pendidikan anak adalah asuransi penyakit kritis dan asuransi jiwa. Asuransi penyakit kritis untuk mengcover apabila terjadi resiko sakit kritis pada orang tua. Dana pendidikan anak tetap aman. Asuransi jiwa ketika terjadi resiko meninggal dunia pada orang tua, dana pendidikan anak tetap aman. Jadi, asuransi untuk dana pendidikan menurut kalian wajib dimiliki gak? Sekian video kali ini, saya Petrus Jakub. Stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Allianz. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us. Allianz. We will protect your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life made easy. We help achieve your goals, your destinations, your peace of mind, trust and care made easy. We're the one you can rely on. We are trusted.